Coba siapa yang belum? Oh, Oke. Yang udah kenal siapa aja? Aku. Kata namanya. Baru tahu muka. ya. Oke, perkenalkan nama saya Bentang Negara. Pada kesempatan kali ini, di sini saya selaku guru kamu kalian ya selama 1 September. Nah, untuk waktu kali ini saya akan melaksanakan bimbingan klasikal karena kebetulan saya pribadi dari bimbingan klasiknya mungkin ada sebagian yang udah pernah ke BK teman saya ini siapa? Tiara itu ya 5 Juni. Oh iya. Oke, di sini mungkin ada materi singkatnya, kelihatan nggak? Dari sini banyak mau nggak mau ini. Di sini kebaca, baca apa coba? Hubungan sosial. Tulis di luar Pak. Tulis di luar Pak. Ini masih singkat sih, materi singkat. Untuk pendahuluan, apa itu? It's time to begin the seventh lesson. Ada yang udah tahu apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial. Hubungan sosial apa? Ada yang udah tahu belum? Sosialisasi, interaksi Interaksi antar sesama manusia. teman, keluarga, guru, sesama lah itu. Nah, hubungan antara individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi misal kamu namanya siapa? Saya sama Iqbal sama Iqbal misalkan sering komunikasi, sering main bareng, itu hubungan sosial. Nah, yang kedua, kenapa penting menjaga hubungan baik di kelas? Ada yang tahu nggak? Pentingnya menjaga hubungan baik di kelas Agar tidak terpecah belah. Terus Biar kompak. biar kompak. Terus ada lagi? Di sana nggak ada suara, ada apa? Hebat. Nah, mengapa penting menjaga hubungan baik di kelas? Karena suasana belajar yang nyaman lahir dari interaksi yang positif. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah di kelas, misalkan Tiara sama ini ada masalah, nah misalkan Yuni sama Tiara ini ada masalah, pas kalau misalkan ada kerja kelompoknya, ya bakal akur, soalnya bakal komunikasinya kurang baik. Jadi terus konflik, nah itu kurangnya hubungan sosialnya kita penting. Di sini teman-teman semua makanya penting menjaga hubungan sosial itu karena hubungan sosial adalah modal utama untuk kalian belajar di sini. Jadi kalau misalkan manusia itu kan manusia itu makhluk sosial kan. Kalau tanpa bersosialisasi itu bukan manusia, berarti yang hidupnya nggak mau bergaul, nggak mau bersosialisasi manusia bukan. Dampak positif pertemanan yang sehat, ada yang tahu nggak? Apa? Mendapatkan mood baik. Terus Bisa utang. untuknya punya pertemanan yang sehat apa? Bisa pinjam duit. Nah, jangan air ini terus. Nah, misalkan kamu punya teman yang baik, untungnya apa? Bisa Terus untungnya apa? Ada nggak yang di sini untungnya punya siswa atau pertemanan yang baik? Kelas. Jadi kita paling tekniknya itu yang pertama kerjasama, saling kolaborasi, semangat belajar, dan rasa saling percaya. Selain itu kayak kalian misalkan punya masalah, punya teman yang kalau kami baik istilahnya hasilnya apa? Kalau kita habis ngomongin kan kaki kan beda lagi ya istilahnya hubungannya
kalau misalkan sirkel di sini ada yang sirkel ya. Nah, ini senyaman, terus Siapa ya? kalau laki-laki ada yang sirkel Gua aku lagi. SMA ya, terus geng segala. Tahuan deh. Nggak ada laki-laki maunya juga, orang biasa mau ceweknya. Tahuan deh. Ada. Nah, itu teh alasan sosialnya faktornya banyak. Mungkin awalnya sih tidak sukaan kan, pasti kan. Nah, terus di circle itu pasti. Ya, misalkan ini circle A, biar circle B. Nah, ini teh pasti ada terbuka sama Tiara karena beda circle. Nah, itu salah satu negatif, salah satu ciri hubungan sosial yang tidak baik. Nah, yang keempat saling membantu sama pabrik itu mah salah satu ciri hubungan sosial yang baik. Jadi misalkan jangan ini lah, Tiara sama itu siapa yang di belakang? Lucy. Nah, Tiara sama Lucy misalkan pulang sekolah bawa motor Tiara teh. Terus saya bareng. Nah, itu ciri hubungan sosial yang baik. Nah, itulah. Tapi jangan dalam konteksnya kalian harus bisa membedakan mana hubungan sosial yang baik, mana yang enggak. Kayak misalkan ada yang hubungan sosial yang baik, itu CS sudah masuk ke set, itu salah. Dan terakhir, tidak isi, tidak mengejek, tidak merendahkan. Manfaat menjaga pertemanan yang sehat. Yang pertama di sini ada meningkatkan kenyamanan dan keamanan di kelas. Jadi kalau misalkan hubungan pertemanan yang sehat, pasti yang nyaman. Gak bakal kayak misalkan hampir sama percaya diri kalian, misalkan istirahat di depan kelas. Kalau hubungan pasti kalian enak, beda. Kalau misalkan hubungan sosialnya Kalau ditinggal teman. yang selanjutnya mempermudah ada kelompok dan diskusi. Jika kalian hubungan sosial sehat, ya pasti hubungan istilahnya kayak kalian ada banyak kelompok diskusi juga enak. Beda kayak tadi kalau misalkan di kelas perang, istilahnya bila mana kalian di kelas perang, bila mana punya kelompok, saya pasti ada komentar, ada yang wasit atau yang wasit. Misalkan ini bicara ini bicara misalkan beda circle di kelas pas satu waktu satu mata pelajaran satu kelompok. Nah pasti kan komunikasi kan baik kan, yaitu buruknya apa sosialnya kurang. Yang selanjutnya membantu ketika mengalami kesulitan. Jadi kalau misalkan kalian punya pertemanan yang baik mah bila mana kalian susah pasti dibantu. Kayak misalkan ini jalan ini sama Tiara, misalkan kita ada kesusahan dalam mengerjakan tugas, bisa dibantu sama Tiara. Tapi ya jangan sampai gimana, jangan kasih contekan, kasih caranya. Yang terakhir, membangun kebiasaan positif dalam pergaulan. Membangun kebiasaan positif dalam pergaulan itu kayak misalkan saling mendukung. Jadi support system. Misalkan Tiara jadi support system Asep. Nah itu jadi saling mendukung, saling mendorong dalam hal kebaikan. Misalnya ini namanya siapa? Hah? Fahri.
baik di kelas? Caranya ngasih masukan. Bisa. Salah satunya ada lagi nggak? Jangan ada yang dirahasiain. Nah, lanjut. Cara menjaga pertemanan di kelas. Yang pertama, bersikap ramah, sopan santun kepada teman, terus terbuka. Jangan ada kebohongan di antara kita. Yang kedua, jangan membeda-bedakan teman. Ini siapa yang hidup, ini siapa yang hidup. Liga. Itu mah maksudnya bullying, bukan sensing. Itu nggak boleh. Diatur oleh undang-undang. Nggak boleh. Nah, lanjut. Tiga, dengarkan ketika teman berbicara. Jadi kalian misalkan ada teman yang lagi ngomong, sedih, tanya sama kalian, ini kamu kenapa, ada masalah apa? Kalian empati, mungkin kalian peduli. Misalkan Asep sama Iqbal, saya Asep begini. Iqbal tanya, bukan Chef, kenaon? Yang keempat, baru teman yang sedang kesulitan. Misalkan Asep, Aduh, nggak ada uang nih. nggak ada uang, bisa kalau misalkan Iqbal sama Asep ke rumah kan enak. Maksudnya gitu kan. Dan kelima, hargai pendapat walaupun berbeda. Misalkan Asep jadi misalkan jadi KM di kelas, kamu jadi rakyatnya, jadi siswa. Misalkan kita Asep ini mah harus gini. Pendapat kamu beda, Iqbal. Nah, harus saling menghargai. Nah, cara menyamakan pendapatnya apa? Musyawarah. Jadi kesepakatan bersama, saling menghargai. Yang selanjutnya ada hindari bergosip. Misalnya gosip cewek. Kelihatan banget. Kenapa gosip cewek? Yes, sir. Bergosip, engagement publik. Hindarinya jangan sampai membuli, bising, nama bapak. Jangan itu deh. Perasaan saat menghadapi seseorang ya cerita ya. Dulu saya punya teman di SMA. Dia teh korban bullying apa karena dia punya dendam kan pas di masa SMP dibully dari SMP. Pas masuk SMA tuh beda sekolah, beda SMA. Cuman karena dia berjalan, padahal itu pendiam, rajin sholat, rajin ibadah, gitu kan. Tapi pas SMA beda sekolah, si yang ngebully sama yang dibully ini. Nah, kejadiannya banyak ya. Itu kan faktor utamanya dari dibully, nggak satu sepele loh. Dibully pakai nama bapak. Sampai kalau nggak sampai jalan, ada masuk orang yang di daerah Cilamai di SMK. Iya, yang ngebully nanti dibully. Kayak misalkan Amin lah, misalkan ini dibully sama Yuni. Nah misalkan pas ini tuh ada yang dibully, Tiara dibully, Yuni yang ngebully. Itu ya, karena kita kan tahu kan perasaan seseorang yang namanya trauma itu dalam alam bawah sadar bisa dibawa sampai mati. Jangan apalagi perempuan mah yang dilihat pasti kesalahannya. Satu kali berbuat salah seumur hidup bisa hafal kesalahan. Misalkan Asep kecewain Tiara. Sampai Tiara lanjut usia juga pasti ingat Asep itu siapa. Sosok Asep yang nah itu banyak lah yang dampak negatifnya dari
tadi yang cenderung makan itu berapa ya selanjutnya dampak dari makanan yang buruk. Yang pertama ada sering menjadi konflik atau pertengkaran. Misalkan di sini teh hubungan sosialnya di kelas ini kurang baik, pasti salah satu dari anggotanya pasti ada yang sering berantem ini itu. Misalkan mau makanan sana misalkan ada ini si ini tuh yang paling bikin makanan ini ibunya bikin saya dulu itu teh nggak boleh soalnya bukan apa-apa emang dari zaman saya juga kan emang saya juga ngalamin sih ya dari zaman saya dari zaman kakak saya juga emang apa budaya penghinaan bapak itu dari saya makanya kalau misalkan di sini ada penghinaan bapak berarti bapak boleh penghinaan bapak yang selanjutnya ada siswa yang merasa dikucilkan. Jadi salah satu yang ada di kelas ini pasti ada salah satu siswa yang merasa dikucilkan. Nah terus belajar tidak nyaman yang selanjutnya meningkatnya kasus bullying. Jadi semakin kurang sosialisasi jiwa sosialnya kurang, tingkat kasus bullyingnya juga pasti meningkat tinggi. Terakhir, penutup hubungan sosial yang baik harus dijaga oleh semua siswa. Jadi di sini saya minta komitmen ya dari kalian, minta komitmen dari laki-laki maupun perempuan. Hubungan sosial kalian harus baik-baik. Istilahnya kalian itu di sini keluarga. Jadi istilahnya mah anggaplah ini pasangan kalian, anggaplah ini saudara kalian, anggap tapi jangan satu set karena semuanya gitu kan. Yang bisa tuh misalkan biar yang pasangan sama kamu boleh. Pokoknya sampai lulus kalian harus dipakai di keluarga. Pokoknya jangan sampai kasus-kasus yang angkatan saya zaman saya sekolah terulang kembali. Jadi jangan sampai kayak gitu. Suatu saat kan kalian pasti butuh. Misalkan saya udah lulus sekolah gitu, sama misalkan unitnya saya udah kerja di DPR. Woi, kurang dalam tuh. Misalkan saya kolomnya langsung. Ya itulah manfaatnya apa sih namanya? Hubungan sosial. Sebenarnya apa sih? Circle Komunikasi. bukan komunikasi. Ya pokoknya mah jaringan sosial itu manfaatnya. Yang kedua, peran penting dalam menciptakan suasana kelas yang positif. Kalian misalkan ada teman mau berantem, kalian tuh jangan bayar siapa bukan sama kita nggak boleh gitu. Kalian juga harus ciptakan kamu nggak harus sama ini sebangku. Nah, begini sebagai teman ini semua itu teman kan. Kaliannya harus saling apa gitu kan, boleh jadi penengah. Nah, yang terakhir, nah ini mengajak dari saya, ayo bangun pertemanan sehat dengan sikap saling peduli, mencapai tingkat kelas supaya kalian di sini itu pelajar ya, harus bisa membedakan mana yang sedang belajar, mana yang bukan. Kalian orang tinggi, jadi dari segi pembicaraan, dari segi sikap itu harus bisa dibedakan dengan orang yang tidak belajar. Nah, kalian mah istilahnya udah belajar, diajarin sopan santun sama orang tua kalian, sama guru kalian. Itu kalian harus menerapkan itu, menghargai sesama teman, apalagi umurnya di atas kita. Nah itu harus apa jadi poin utama. Ini ada kata-kata ya dari Dr. Binsel. Sahabat sejati adalah sahabat sejati adalah mereka yang sedang yang datang saat seluruh dunia pergi buat terwakil.
Pak Akan, Pak. Dari perkenalan dulu. Sini, ayo. Pak. Kalian sendiri. Agennya gimana, Pak? Bebas, Sok dari cowok. Cowok ada lagi. Kalau manggil Mas boleh nggak, Pak? Jawab apa tapi boleh. Pak Prabu. Asal. Berdiri, sok berdiri ya. Rapi public speaking. Rifan, kemudian asal. Bawakan aja. Patri, asal. Marena, lanjut. Ini. Berdiri lah. Biar adil. Biar sekarang kan cewek sekarang mah pengen sekarang kan. Nah, makanya yuk sekarang. Gas. Lanjut.